Kemudian pembahasan selanjutnya tentang masalah ma'rifatul zat, mengenal zat Tuhan, untuk mengasahkan zat Tuhan, mengetahui tentang keesaan Allah. Jadi kalau mengasahkan bisa kadang-kadang orang memaham apakah belum asa Tuhan itu. Ada maksudnya ini adalah mengetahui kita ini atau mengenal tentang keesaan Allah. La saniyalahu, Allah itu tidak dua atau tidak bersekutu. Kacamata jalannya untuk memahami di dalam keyakinan kita bahwa Allah itu adalah esa, satu tunggal. Ada di antara manusia itu yang menyembah lain daripada Tuhan. Berarti kan keyakinannya yang kita tolak, bukan Tuhannya yang kita tolak. Nah, kalau kita menolak Tuhannya, mustahil, karena itu adalah yang disembah oleh orang yang menyekutukan Allah itu juga perbuatan Allah. Kadang mungkin kita menolak apa yang diperbuat oleh Allah. Nah, lalu yang kita tolak apanya? Keyakinan orang yang menyekutukan Allah. Ini adalah setinggi-tinggi maqam, mengenal zat tadi, dan tidak ada di atas dari maqam ini batas pengetahuan makhluk, dan akhir dari musyahadah dan pandangan arif billah. Di sini adanya kelezatan dengannya, tentang kebersamaannya dengan Allah. Dia mengerti tentang masalah atau pengenalan kepada zat, dan tidak ada yang sampai makrifat kepadanya. Kun huzzat, kun huzzat itu hakikat zat. Kun huzzat ngarannya. Cukup kita mengetahui tentang adanya zat Allah dengan sempurna, mengetahui sifat-sifatnya, asma'nya, af'alnya. Ya, jadi terfokus akhirnya kepada tentang masalah zat. Cuma zat itu jangan dicari, nah mana kayak apa, jangan. La tata'ammaq fi zatillah, jangan berdalam-dalam untuk mencari zat Allah. La tatafakkar fi zatillah, jangan terlalu berpikir benar tentang adanya zat Allah. Nang kacamata sudah kita punya dalil laisa kamitslihi syai'un. Wa tafakkar bi khalqillah, tafakkur, pikirkan tentang apa yang dijadikan oleh Allah. Itulah tentang kekuasaan Allah, kemahasempurnaannya Allah. Nah, kita lihat alam semesta, adanya alam semesta ini berubah-ubah, nah, dari awal ke akhir, dari bentuk yang baik sampai rusak, dari batang tubuh kita berubah segala macam kejadian. Ini menandakan adanya orang yang merubah, tentu terfokus kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya gawian, punya aturan. Lalu kita tertuju kepada orang yang mengatur. Nah, jadi ingat, siapa yang mengatur? Tentu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kun huzzat, itulah hakikat zat. Soal, mengapakah tidak sampai ma'rifat kepada kun huzzat, pada hakikat zat? Apakah sebabnya? Dalam pertanyaan, tolong jelaskan. Jawabnya, sebabnya tidak sampai ma'rifat kepada kun huzzat, kepada hakikat zat, karena kun huzzat ialah Tuhan bukan ain. Tuhan itu bukan benda, bukan jirim, apalagi jisim.
Tuhan itu bukan jirim, zat, tapi zat, bukan seperti zat manusia. Kalau zat manusia kan jirim, atau bisa disebut jisim. Jirim, benda. Apakah adanya Tuhan itu bertempat? Ada, karena ada benda. Nah kalau benda apa? Sama lawan baru. Setiap yang dijadikan oleh Allah, dilihat kada dilihat, itu ngarannya benda yang dijadikan oleh Allah. Jirim. Setiap jirim berarti memenuhi lapang, mengambil tempat. Setiap yang mengambil tempat berarti kan masih ada sifat kekurangan. Maha suci Allah daripada sifat kekurangan. Bilanya ada tempat berarti ada di sisi kanan, kiri, atas, bawah, muka, belakang. Apakah Tuhan itu bersisi? Ada bersisi, karena bukan jirim. Kalau jirim benda, ain ngarannya itulah. Nah bukan ain, bukan benda, bukan kunhud zat yang dihukumkan oleh akal pikiran, dan kunhud zat bukan juga ain, benda yang dihukumkan oleh syuhud hati akan syuhud hati itulah. Jadi kadakawa terikayasa adanya zat itu tidak bisa dirikayasa. Seperti ini, seperti ini, seperti ini, gerakan hati mungkin ke ini, kada bisa. Apapun yang terhatar di dalam hati kita, tergerak di hati kita, membentuk-bentukan, mencontoh-contohkan seperti ini, khayalan, bukan zat Tuhan. Itu bukan zat Tuhan, karena tidak bisa untuk dikhatar. Nah, digerak menggerakkan hati, mencontohkan tadi. Akan tetapi diri hakikat zat, nah, hakikat zat Tuhan dibalik yang demikian itu artinya apa? Ada kawa diri karikayasa. Dan para wali yang di bawah kodamnya, di bawah langkah apa itu kata ke bawah kah? Yang sampai kepada makam tersebut kadadalah sampai kepada makam atas pada itu hanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para nabi dan para wali yang di bawah kodamnya, para wali yang di bawah jejak langkahnya. Kodamnya itu telah, jangan kidamnya salah kinana tu kodam jejak langkah para wali yang mengikuti para nabi. Ada kodam, ada kidam. Jadi kidam itu bacaan itu bahasa apa jurang itu yang dahulu, berdahulu. Kidam tak berdahulu. Kalau kodam itu langkah, jejak langkahnya yang diikuti oleh para wali adalah para nabi. Karena tidak ada yang dijadikan daripada nur zat, hanya nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang sampai kepada hakikat tadi, yang kunhud zat ini tetap hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lain pada itu, nah, ada mendapatkan. Soal, bagaimanakah bisa mendapatkan ma'rifatul zat walaupun tidak sampai ke makam kunhud zat, sekalipun kata kawaju untuk anak mendapat barokah barang aja ibarat kita tuh, aku ini kata kau apa hendak rasanya awam benar hendak masuk surga ini. Kenapa karena merasa banyak berdosa, rasanya terbanyak dosa daripada kebaikan, dan mudahan aja bang dapat ampunan Allah. Satu-satunya jalan ini, aku memaraki orang yang parah aja lawan orang yang menjadikan alam semesta siapa? Ubuhan para anbiya, para sahabat, syuhada, para aulia,
para ulama, mereka adalah warasatul anbiya. Kuni hendak masuk awam benar rasanya. Mudah-mudahan tadi mengharap ampunan Allah. Satu-satu jalan. Piruhot dia sudah umpat ditapih sidin beingkot. Ku ingkuti tapih sidin. Mun ilmu kalaun amal ku kurang benar. Nah, ulun berjanji guru lampian. Ulun bil pun kada masuk tapi pian ulun ingkuti. Oh, jangan jadi nanti telanjang aku. Artinya aku umpat tuh bang. Nah, coba pingkot aja. Nah kayak itu tuh para aulia nih caca. Nah, menuruti jejak langkah para ambiya bepiruhut. Nah kisah tuh. Karena pada hari akhirat Baitullah itu akan diarak seperti orang maarak pengantin. Nang mana orang nang sampai ke sana umpat bepingkot. Umpat bepingkot di Baitullah tadi diarak di padang mahsyar. Nah itu tak. Mudah-mudahan kita berataan. Nah, sekalipun umpama kada sampai ke sana, ada fadilat orang yang mendapatkan pahala seperti orang melakukan haji dan umrah. Umpat bapiruhot. Nah, umpat bapiruhot kada kawa karena kada sampai ke sana. Umpati orang nang bapiruhot lawan Baitullah, tahu lah bapiruhot lah. Nah, maka kayak apa jatuhan kias ngarep kita. Ingkuti orang nang baingkot di Baitullah. Kini nah, kita tuh kalau kada kawa maajar jadi orang nang tar pelajar. Kada kawa empat belajar jauh lalu maajar. Mencintai atau mendengarkan dulu lah, mendengari. Kada kawa mendengari, mencintai orang nang maajar dan belajar. Itu karena kiasnya. Kada sampat ke majelis hendak majar, kada kawa belajar, kada sampat mendengari, iya juga kada sampat. Cintai barang orangnya. Orang nang maajar lawan belajar tadi. Nah lebih itu Pak, mencintai orang yang cinta dengan orang yang belajar. Itu ngarannya tuh bepirohot. Ini umpat jauh lalu bepirohot kada mau bepirohot barang. Nah jadi untuk mendapatkan fadilat-fadilat itu kan kita cari di mana ada tambahan-tambahan supaya kita termasuk digolongkan golongan-golongan orang yang mendapatkan barokah di dalam kehidupan, menambah amal kebaikan sekalipun dengan niatnya barang. Niatul mukmin khairun min amalih. Niat orang nambah iman itu lebih bagus daripada pekerjaannya. Begawi kada berniat, kada tertulis, kada tercatat. Jadi berniat, niatnya bagus sekalipunnya kada sampai, tapi bujur-bujur. Niatnya tadi bujur-bujur, katanya aku nih ada hendak terjemah ke majelis, cuma kada sampat nih ada udzur, ditulis tuh sebagai orang yang hadir di majelis. Tapi nih ngaran bujur-bujur ada keudzuran, lain halnya nya berniat tapi kada sesuai lawan nang diniatinya tadi. Orangnya sehat walafiat, waktunya kosong, waktunya lapang aja. Nah, kada dedang menghalang. Kemudian berniat hendak ke majelis, tapi itu ngarannya niatnya kada bujur, kada dapat itu tak. Nang dapat ini apa? Niatul mu'min khairun min amalih tadi. Niat orang nambah iman itu lebih bagus daripada amalnya, karena ia hendak hadir ada halangan, lalu ditulis sebagai orang yang hadir di dalam majelis. Apa aja nang diniatakannya tadi. Jawabannya untuk bisa mendapatkan ma'rifatul dzat, walaupun kita tidak sampai ke makam kunhud dzat, ada peribahasa nih. Nah ini nih. Nah, bagaimana bisa mendapatkan ma'rifatul dzat walaupun tidak sampai ke makam kunhud dzat, hanya Rasulullah aja tadi. Nah lalu ya Pak, mendengar barang dahulu, mendengar tahu.
sekalipun kada kau mengacawai ke sana, karena dalamnya permasalahan tentang masalah zat ini tadi. Jadi peribahasa niat hati memeluk gunung apa daya tangan tak sampai, bahasa kita. Nah, pahaman kita ini kan apalagi sudah bercampur segala macam pikiran kita, nah untuk memahami kepada kunhud zat itu sulit. Hanya tadi padahkan para anbiya, nabi kita dan nabi-nabi yang lain, dan orang yang di bawah qadamnya itu di bawah jejak langkah daripada anbiya. Jawabnya keyakinan, tidak ada yang mewujud di dalam yang ada ini melainkan hanya Allah. Itu untuk mendekatkan tadi, yaitu ibarat fana diri kita ini lebur di dalam keesaan Allah, dan diri yang lain lebur juga di bawah zat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahasa kitanya itu karam, nah, istighraq, fana dan istighraq. Fana lebur, istighraq karam, kada tahu yang lain lagi, hanya meyakini tentang adanya Allah. Ini rasa kebersamaannya dengan Allah. Sekira-kira dalam keyakinan tuh, pada keyakinan, di dalam keyakinan dan perasaan tidak ada yang mewujud hakiki. Nah, yang mewujud hakiki hanya Allah. Yang ada sebenarnya hanya Allah. Dan wujud yang lain dari segala makhluk ini tidak ada. Karena wujud yang lain daripada Allah Ta'ala bukan ada sendiri, diadakan oleh Allah. Adanya yang lain dengan sebab adanya Allah, dan adanya qaimun, berdiri dengan adanya Allah. Adanya alam semesta dengan adanya Allah. Wujud yang lain daripada Allah, di dalam hakikat, dalam keyakinan ada yang lain daripada Allah, itu hanya hayalan, hayal, sangka belaka. Yang ada hakiki hanya Allah. Menampati tidak ada hukumnya. Nah, tidak ada hukumnya, tidak ada, artinya adanya itu batil. Ma khalallah ma siwa khalallah batilun. Artinya adanya yang selain Allah hukumnya sama lawan tidak ada. Yang ada sebenarnya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jika dinisbahkan dengan adanya Allah subhanahu wa ta'ala, yang lain itu hanya khayal. Nah, adanya nang dia itu hayal aja, nah, sangka belaka. Satu, adanya Allah, adanya sebenarnya, jika dinisbahkan kepada wujud yang lain itu alam ternyata. Adanya semua makhluk ini dengan diadakan oleh Allah, diciptakan, dihidupkan, diciptakan, dihidupkan Tuhan, dihidupkan Allah. Setiap yang diciptakan pasti ada akhirnya, ada permulaan, pasti ada berkesudahan. Yang kekal abadi hanya Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah subhanahu wa ta'ala yang kekal, yang abadi. Yang lainnya Bang, setiap diadakan tadi pasti akan musnah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ala kullu syai'in ma khalallahi batilun. Ketahuilah, bermula tiap-tiap sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala, semuanya adalah batal, sia-sia. Firman Allah, kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap sesuatu akan binasa. Oh, berarti sesuatu itu benda. Setiap sesuatu berarti dijadikan, kecuali nakad binasa zat Tuhan. Berarti zat Tuhan bukan sesuatu. Setiap sesuatu berarti dijadikan. Jangan disebut zat Allah dengan sebutan sesuatu, karena setiap sesuatu itu dijadikan. Setiap dijadikan permulaan dan berkesudahan. Setiap permulaan dan berkesudahan berarti musnah. Apakah zat Allah seperti itu? Kada. Nah, jadi adanya Allah itu kekal abadi, kada berkesudahan. Yang ketiga, nah, ke situ dulu lah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una bih. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka waladan salihan 'aliman hakiman khaiban faqihan qari'an hafizan minal qur'ani wal kitab maghfuran saliman minal uyubid dunya wal akhirah. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iyyahum syarra masaibad dunya wad din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.